Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian kitab Bulughul Maram. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan bab najis dan bab bejana, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan bab wudu. Bab wudu. Kita mengetahui bahwa wudhu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, terutama ketika kita mau mengerjakan sholat. Hukum mengerjakan wudhu adalah wajib. Dalam kaidah ushul fikih dikatakan mala yatimu wajib bilabi fawal wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu itu, maka melakukan sesuatu itu hukumnya adalah wajib. Jadi ketika sholat kita tidak sah tanpa wudhu, maka hukum menjalankan wudhu itu adalah wajib. Agar wudhu kita sempurna, maka kita pelajari tuntunan dalam hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram yang berkenaan dengan wudhu, agar kesempurnaan wudhu kita itu menjadi syarat bagi sahnya sholat yang kita lakukan. Kita akan membaca hadis yang ke-30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asuqa 'alal ummati la amartuhum bis-siwa'i ma'aqulu wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak, menggosok gigi dengan kayu arak setiap kali wudhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nasai. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, sedangkan dalam kitab Bukhari juga termasuk hadis yang mu'allaq. Jadi kalau kita memahami bersama dari pemaparan hadis Rasulullah ini adalah ketika kita mau berwudu, kita disunahkan untuk mengerjakan siwak. Itu perintah Rasulullah dalam hadis ini bukan merupakan sesuatu yang wajib, tetapi perintah untuk bersiwak di dalam hadis ini hukumnya adalah sunnah. Gitu. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bahwa Islam selalu memberikan kemudahan dan pilihan yang terbaik bagi pemeluknya. Kita mengetahui bahwa apabila kita merenung sejenak, ternyata dengan kita ini melakukan siwak, ya, maka akan menjadikan diri kita semakin bersih. Ya. Kalau kita ini bersiwak, maka mata menjadi terang, ya kan? Mata menjadi terang sehingga ketika kita sholat itu bisa menambah rasa khusyuknya itu. Tetapi apabila
siwak tidak dilakukan, itu pun tidak mengapa. Karena Islam itu sifatnya adalah memberi kemudahan. Ya, karena siwak itu merupakan sesuatu yang sunnah, jikapun wudhu itu tanpa siwak, itu juga tidak jadi mengapa. Akan tapi lebih baik sebelum berwudhu itu disunahkan untuk mengerjakan siwak. Dan yang kedua, bersiwak dalam setiap wudhu adalah menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan hadis yang membahas tentang siwak tersebut. Akan tetapi beliau tetap tidak ingin memberatkan umatnya dengan meminta melakukan kebiasaan tersebut. Artinya bahwa Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya sehingga mencukupkan hukum siwak itu derajatnya hanyalah sunnah. Yang seyogianya itu dikerjakan akan lebih baik dan berpahala. Ataupun jikalau tidak dikerjakan, tidak jadi mengapa. Kemudian yang ketiga, hikmah hadis inilah bersiwak sangat dianjurkan pada saat-saat hendak sholat. Ketika hendak berwudu, ketika ingin tidur, dan selepas bangun tidur. Ini menurut dari berbagai macam tinjauan kesehatan, bahwa kalau dalam tinjauan agama, dalam hadis ini, siwak sebaiknya dilakukan sebelum wudu, tapi ada ketentuan-ketentuan lain menurut ilmu kesehatan bahwa siwak itu bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Karena ternyata manfaat dari siwak itu luar biasa, ya. Seperti membersihkan gigi, ya. Kemudian menghilangkan bau mulut, menguatkan gusi, memutihkan gigi, menyehatkan gigi, dan tentu saja siwak itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang nomor 31, intinya adalah dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah sebelum wudu bagi umat Islam itu untuk bersiwak. Siwak itu apa? Identik dengan gosok gigi sekarang. Ya. Siwak itu menggunakan kayu arak, ya, kayu arak. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, kayu arak ini diolah, ya, sehingga menjadi pasta gigi yang sifatnya instan. Ya, sehingga tidak harus membawa kayu arak ini kemana-mana, dikasih di saku, tidak. Sekarang sudah ada dengan teknologi yang modern, kayu arak ini bisa dijadikan pasta, sehingga kita bisa menggunakan produk yang bahannya dari kayu arak. Itu. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang ke-31, wa an Humrona an Usman da'a biwadu'i fa ghassala kafaihi thalatha maratin thumma tamat mado wastangsako wastastaro thumma ghassala wajhahu thalatha maratin thumma ghassala yadahul yumna ila mirfaqi thalatha maratin thumma yusra misla dharik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala rijlaihi yumna ila ka'bain salasata marat thumma yusra misla dharik thumma qala ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddahu nahnuhu wa wudu'u hada muttafaqu alaih. Yang artinya dari Humran disebutkan bahwa Utsman meminta air wudu. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu dia berkumur. Kemudian ia menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar. Lalu ia membasuh wajahnya 3 kali. Setelahnya ia membasuh tangan kanannya hingga sikunya 3 kali. Tangan kirinya pun begitu pula 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kakinya 3 kali.
Hal itu ia lakukan pula pada kaki kirinya. Kemudian ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini kita mendapatkan informasi tentang tata cara wudunya Rasulullah yang ditirukan oleh Utsman bin Affan. Itu. Dari hadis ini ternyata tata caranya berwudu itu yang perlu kita pahami bersama adalah yang pertama, disunahkan mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam air. Jadi kita diharapkan mencuci kedua tangan kita, ya, jadi membasuhi tangan-tangan kita ini, ya, disunahkan untuk membasuh tangan-tangan kita ini, ya. Kemudian baru kita berkumur. Nah, ya berkumurnya itu membuangnya itu adalah ke sebelah kiri, ya. Tidak di depan. Kita sering melihat itu kalau membuang air kumur bekas kumuran kita itu ke depan, padahal disunahkan untuk membuang bekas air kumur itu ke sebelah kiri kita. Nah ini. Kemudian disunahkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan dan membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita ini mau melakukan wudhu, disunahkan kita melakukannya yang kanan dulu. Kalau membasuh tangan sampai siku ini 3 kali. 3 kali basuhan. 3 kali, ya. Kemudian kiri juga dibasuh 3 kali. Jadi bukan seperti yang kita lihat berwudu itu kiri, ya, kemudian kanan, ya, kemudian kiri, kemudian kanan lagi, kemudian kiri lagi, kemudian kanan lagi, ataupun kiri lagi, bukan seperti itu. Tapi 3 kali itu 3 kali sapuan, 3 kali sapuan, kanan, kemudian 3 kali sapuan itu adalah kiri. Ya, itu kaki juga demikian. Ya, kaki kita basuh sampai mata kaki, kita sela-sela jari kaki kita basuh kaki kita dengan bersih, kanan 3 kali, kemudian kiri pun 3 kali. Bukan kanan 1 kali, kemudian kiri 1 kali, kemudian kanan lagi 1 kali, kiri lagi 1 kali, bergantian, tidak seperti itu. Tapi kanan 3 kali kita basuh, kemudian kiri juga 3 kali kita basuh. Itu. Kemudian pengajaran yang secara aplikatif mempraktekkan itu lebih efektif daripada mengajari teori dengan ucapan. Jadi dalam hadis ini Utsman bin Affan itu menerangkan kepada sahabat yang lain tentang cara praktek wudhunya Rasulullah. Itu. Nah ini. Kemudian yang keempat, diwajibkan mengusap rambut minimal dengan 1 kali usapan. Dalam hadis ini diterangkan bahwa cara menyapu rambut atau menyapu kepala itu adalah dengan 1 kali pengambilan air, kemudian disiramkan ke bagian kepala depan, kemudian ke belakang, kemudian ditarik ke depan lagi, langsung ke telinga. Jadi 1 kali pengambilan air, ya, kemudian disiramkan di kepala depan, ke belakang, ditarik ke depan lagi, langsung ke telinga. Itu. Dan dalam hadis ini kita diberitahukan supaya sering beristisra. Ya, istisra itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, dihirup, dikeluarkan sampai teng gitu ya. Nah ini. Nah, tujuannya apa seperti itu? Justru ini menurut ilmu kesehatan, menghirup air kemudian mengeluarkan air itu sangat bermanfaat bagi kesehatan otak kita. Kalau kita terbiasa berwudu dengan istisra, ini insya Allah itu kita akan dijauhkan dari penyakit stroke. Nah, pernah ada kisah nyata, ya, dari seorang yang kaya raya di Arab Saudi menderita sakit stroke, kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit di Jerman, ya. Maka ketika dokternya
memeriksa itu mengatakan apakah Anda seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Seharusnya kalau Anda seorang muslim, Anda tidak perlu terjadi gejala stroke seperti ini ya. Karena Nabi Anda mengajarkan suatu tata cara yang apabila Anda mengamalkan tentu tidak akan mungkin bisa mengalami gejala stroke. Ya, maka orang muslim itu bertanya, di mana itu? Pada gerakan wudhu, yaitu ketika menghirup air kemudian mengeluarkan lagi. Itu sangat bermanfaat bagi kesehatan otak kita. Kita kan sering kalau berwudu itu kan dengan ketika membasuh hidung itu kan cuma begini ya. Padahal sunahnya Nabi itu diambil kemudian dihirup ya sampai tang gitu kemudian dikeluarkan. Ya, itu tata cara Nabi seperti itu. Nah, ini. Kemudian hadis yang ke-32 ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa masa'a bi ra'sihi wahidah. Ya. Dari Ali radhiyallahu anhu tentang cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, beliau mengusap kepalanya 1 kali. Jadi ini adalah gambaran dari hadis Rasulullah yang mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu apabila mengusap kepala cukup 1 kali pengambilan air dari depan, belakang, depan lagi, kemudian langsung membasuh telinga. Nah, ini. Tapi ada hadis lain yang riwayatnya isinya agak berbeda. Nah, hadis 33. Wan Abdillah ibni Zaid ibni Asimi radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala wa masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa bala bi yadayhi wa adbar. Ya. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang cara berwudu, dia berkata Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Rasulullah membasuh kepala dari arah belakang ke depan dan dari arah depan ke belakang. Ya. Ini ada 3 pendapat ulama mengenai tata cara mengusap kepala. Ya. Yang pertama, sebagaimana yang dapat dipahami dari teks hadis, itu dimulai dari bagian depan, ya, dari depan kepala diusapkan ke belakang, ya, atau diputar lagi ke depan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua dimulai dari belakang sini, ya, kemudian diusap ke bagian depan, ya, kemudian lalu dikembalikan ke belakang lagi. Itu pendapat yang ketiga. Dimulai dari ubun-ubun sini, diusapkan ke bagian depan kepala, kemudian diusapkan ke belakang, ya, lalu di ubun-ubun lagi, ya. Ya, jadi intinya ketiga cara itu benar. Ya, maksud dari 3 cara itu adalah dimaksudkan supaya air itu bisa merata pada seluruh bagian kepala. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Tapi yang jelas dari uraian hadis 3 tadi dapat kita simpulkan bahwa semua bagian kepala, artinya depan, ya, tengah, kemudian belakang itu terkena air. Ya. Kalau kita biasanya kan cuma bagian kepala depan saja, ya kan, begini-begini saja. Nah, ini kurang sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Jadi kalau membasuh kepala, ya seluruh rambut di kepala ini terkena air, terbasahi oleh air. Bisa dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, atau belakang ke depan, belakang lagi, atau ubun-ubun ke belakang, kemudian ke depan, kemudian ke ubun-ubun lagi, monggo. Semuanya bisa diamalkan. Ini. Kemudian yang ke-34, Wan Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala thumma masa bi ra'sihi wa adqala isba aihi saba hataini fi udunaihi wa masahabi imamati dhahirati udunihi.
Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang tata cara wudhu Nabi SAW. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan membasuhkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinga sambil mengusap bagian luar kedua telinganya dengan kedua ibu jarinya. Jadi hadis di sini itu menerangkan kepada kita tentang tata cara wudhunya Rasulullah, terutama pada saat membasuh kepala, yaitu dengan cara mengambil air kemudian diratakan di kepala, ya, tanpa mengambil air lagi, langsung ke telinga ini kemudian dibersihkan, diusap-usapkan ke telinga luar, dan satunya lagi juga ke bagian dalam itu. Jadi antara pengambilan air bagian kepala, ya, dengan membersihkan telinga, mengusap-usap telinga, itu dengan 1 kali pengambilan air. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau kebanyakan kita kan kadang-kadang air begini, ya, rambut, kemudian langsung diambil lagi air, ya, ke telinga kita ini, ya, seperti itu. Nah, ya, kalau zaman Rasulullah ini yang dicontohkan. Kemudian yang hadis yang ke-35 dikatakan bahwa wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idas taqaiqada ahadukum min naumihi fal yastanthir salasan fa inna syaitana bayinatu ala khaisumi, ya. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian bangun tidur, maka hendaklah ia menghisap air ke dalam hidungnya 3 kali dan menghembuskannya keluar, sebab setan tidur di dalam rongga hidung itu. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya beristisqa tadi. Ya, pentingnya kita ketika berwudu itu menghirup air ke hidung, ya, kemudian mengeluarkan lagi. Ya. Menurut kesehatan ternyata bisa menghilangkan dari penyakit apa? Gejala stroke. Nah, menurut Rasulullah SAW, ya, di hidung kita lah sebetulnya para setan-setan itu, ya, berada. Maka ketika kita ini menghirupkan air, mengeluarkan lagi, maka setan-setan itu bisa keluar. Ini bisa dimaknai setan dari jenis bakteri ataupun virus, juga bisa bermakna setan dari jenis jin. Itu. Tapi yang jelas istisqa ini adalah sesuatu syariat yang perlu kita lakukan. Tidak hanya sekedar mencuci itu hidung, tetapi menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkan kembali. Barangkali itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pembahasan wudu, ya, dan masih banyak hadis yang berkenaan dengan wudu. Pak, insya Allah akan kita sempurnakan bahasan wudu ini pada kesempatan yang akan datang. Kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini dengan izin Allah, dengan kuasa Allah segera dihilangkan dari bumi Indonesia ini, sehingga aktivitas kita kembali bisa berjalan dengan normal. Dan mari ini kita sudah berada di tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah. Pak, insya Allah kurang dari 40 hari lagi kita akan dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan. Maka mari kita jadikan momentum bulan Rajab ini sebagai persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.